Kitab Latihan Jiwa, Tazibul Akhlak dan Pengobatan Penyakit Hati. Yaitu, kitab kedua dari Rubu, yang membinasakan. Segala pujian bagi Allah yang menjalankan segala urusan dengan pimpinannya. Yang mengatur susunan makhluk, maka Allah yang membaguskan pada pembentukannya. Allah yang menghiasi bentuk manusia dengan bentuk dan takaran yang sebaik-baiknya. Allah yang menjaganya dari kelebihan dan kekurangan pada bentuk dan takaran-takarannya. Allah yang menyerahkan pembaikan akhlak kepada kesungguhan dan kesediaan hambanya. Allah yang menggerakkannya kepada perbaikan akhlak, dengan mempertakutkan dan memperingatinya dari akhlak tercela. Allah yang memudahkan kepada hamba-hambanya tertentu, untuk perbaikan akhlak, dengan taufik dan pemudahan jalan daripadanya. Dan Allah yang mencurahkan nikmat kepada mereka, dengan memudahkan yang payah dan yang sukar. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad Abdillah, nabinya, kecintaannya, pilihannya, penyampai kabar gembira dan kabar tidak gembira, daripadanya, yang menampakkan nur kenabian dari garis-garis dahinya, yang melahirkan hakikat kebenaran dari segala tempat sangkaan dan yang terang. Dan kepada keluarga dan para sahabatnya yang mensucikan wajah Islam dari kegelapan kufur dan kesangatan hitamnya. Dan mereka yang menghancurkan benda batil, salah, maka mereka tiada mengalami kekotoran, sedikit dan banyaknya. Amma ba'du, selanjutnya, maka budi pekerti yang baik adalah sifat penghulu segala rasul dan amalan yang utama dari para sidikin, yang membenarkan segala ajaran Nabi dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya lah budi pekerti yang baik itu setengah iman, hasil mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, para mutakin, artinya ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa padanya, karena takut kepada sesuatu yang ada apa-apanya, dan latihan para penegak ibadah. Dan budi pekerti yang jahat adalah racun yang membunuhkan, yang membinasakan, yang memecahkan kepala, perbuatan-perbuatan hina yang keji, perbuatan-perbuatan kotor yang nyata, kekejian-kekejian yang menjauhkan dari sisi Tuhan semesta alam dan yang memasukkan orang yang berakhlak demikian dalam kawasan setan. Itulah pintu-pintu yang terbuka ke neraka Allah yang menyala-nyala, yang naik ke hati. Sebagaimana akhlak yang elok, adalah pintu yang terbuka dari hati kepada kenikmatan sorga dan di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Dan budi pekerti yang keji itu penyakit hati dan penyakit jiwa, penyakit yang menghilangkan hidup abadi. Dan di manakah letaknya, kalau dibandingkan dengan penyakit, yang hanya menghilangkan hidup jasmaniah? Manakala bersangatanlah kesungguhan para dokter, dengan memastikan undang-undang, cara, pengobatan tubuh, dan penyakit tubuh itu, hanyalah hilangnya hidup yang fana, maka kesungguhan dengan pemastian undang-undang, cara, pengobatan penyakit hati, di mana padanya kelenyapan hidup yang kekal, adalah lebih utama sekali. Pengobatan yang semacam ini wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berakal. Karena tidak terlepas semua hati itu daripada penyakit. Jikalau disia-siakan, niscaya penyakit itu bertindis lapis dan sama menyamakan penyakit-penyakit itu dan bermunculan. Maka hamba itu memerlukan kepada kerapian pada mengetahui penyakit-penyakit dan sebab-sebabnya. Kemudian, kepada kesediaan pada mengobati dan memperbaikinya. Pengobatan penyakit hati itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Surat 91 Asy-Syams ayat 9. Dan penyia-nyiaan pengobatan hati itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya. Surat 91 Asy-Syams ayat 10. Pada kitab ini kami akan tunjukkan kepada sejumlah penyakit hati dan bagaimana pembicaraan tentang pengobatannya secara keseluruhan. Tanpa perincian untuk pengobatan penyakit khusus. Sesungguhnya yang demikian itu akan datang nanti pada akhir kitab dari bahagian Rubu ini. Maksud kami sekarang,
ialah peninjauan secara keseluruhan tentang tahzibul akhlak, pelajaran perbaikan akhlak, dan penyusunan caranya. Kami sebutkan yang demikian dan kami jadikan pengobatan badan menjadi contoh, untuk mendekatkan tercapainya pengertian. Dan yang demikian, akan jelas dengan penjelasan keutamaan budi pekerti yang baik. Kemudian penjelasan hakikat budi pekerti yang baik. Kemudian, penjelasan penerimaan akhlak akan perubahan dengan latihan. Kemudian, penjelasan sebab untuk tercapainya akhlak yang baik. Kemudian, penjelasan jalan-jalan untuk mengetahui penguraian jalan-jalan menuju ke perbaikan akhlak dan latihan jiwa. Kemudian, penjelasan tanda-tanda untuk mengetahui penyakit hati. Kemudian penjelasan jalan, yang memberitahukan kepada manusia kekurangan dirinya. Kemudian penjelasan dalil-dalil agama, yang diambil dari firman Allah Ta'ala dan hadits Nabi, tentang jalan pengobatan hati, dengan meninggalkan segala nafsu syahwat. Tiada yang lain. Kemudian, penjelasan tanda-tanda kebagusan akhlak. Kemudian, penjelasan jalan tentang latihan anak-anak pada permulaan pertumbuhannya. Kemudian, penjelasan syarat-syarat kemauan dan mukadimah mujahadah, pendahuluan perjuangan menentang hawa nafsu. Semua ini 11 pasal, di mana semua maksudnya terkumpul pada kitab ini insya Allah Ta'ala. Penjelasan, keutamaan kebagusan akhlak dan tercelanya keburukan akhlak. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan kekasihnya, memuji dan melahirkan nikmatnya kepadanya, dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surat 68 Al-Qalam ayat 4. Aisyah berkata, adalah akhlak Rasulullah itu, menurut Al-Quran. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kebagusan akhlak. Lalu Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat 7 Al-A'raf ayat 199. Kemudian, Nabi bersabda, yaitu, engkau sambung silaturahim orang yang memutuskannya dengan engkau. Engkau memberi kepada orang yang tiada mau memberi kepada engkau. Dan engkau memaafkan kepada orang yang berbuat zalim terhadap engkau. Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, yang paling berat dari apa yang diletakkan dalam timbangan di hari kiamat, ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi menjawab, baik budi pekerti. Lalu ia berpindah ke kanan Nabi, seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi menjawab, baik budi pekerti. Kemudian, ia berpindah ke kiri Nabi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi menjawab, baik budi pekerti. Kemudian, ia berpindah ke belakang Nabi, seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Lalu Nabi menoleh kepadanya, seraya bersabda, tidakkah engkau mengerti, bahwa agama itu, ialah, engkau tidak marah? Ada orang yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah tidak memperoleh barakah, asisyumu itu? Nabi menjawab, buruk akhlak. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah aku wasiat. Lalu Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah, di mana saja engkau berada. Lalu orang itu berkata, tambah lagi. Nabi menjawab, ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang buruk. Orang itu berkata, tambah lagi. Lalu Nabi menyambung, berakhlaklah dengan manusia, dengan akhlak yang baik. Orang bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling utama? Nabi menjawab, akhlak yang baik. Nabi bersabda, Allah Ta'ala tidak akan membaguskan kejadian dan akhlak hambanya, lalu dijadikannya makanan api neraka. Al-Fudail berkata,
Orang berkata kepada Nabi, si anu wanita itu puasa pada siang hari dan berdiri mengerjakan salat pada malam hari. Dan dia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Nabi menjawab, tak ada kebajikan pada wanita itu. Ia termasuk isi neraka. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yang mula-mula diletakkan dalam neraca, tempat timbangan amal, ialah akhlak yang baik dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala telah menjadikan iman, lalu iman itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, kuatkanlah aku, lalu Allah menguatkannya dengan kebagusan akhlak dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala menjadikan kufur, lalu kufur itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, kuatkanlah aku, lalu dikuatkannya dengan kekikiran dan keburukan akhlak. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima dengan ikhlas agama ini, agama Islam, bagi dirinya. Dan tidak patut bagi agamamu, selain kemurahan hati dan kebagusan budi. Dari itu, ketahuilah, maka hiasilah agamamu itu dengan keduanya, kemurahan hati dan kebagusan akhlak. Nabi bersabda, akhlak yang baik, itu makhluk Allah yang paling besar. Orang bertanya kepada Nabi, yang bunyinya, wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling utama imannya? Rasulullah menjawab, yang terbagus akhlaknya. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau tidak sanggup memberi kelapangan kepada manusia dengan hartamu. Maka berilah kelapangan kepada mereka dengan kemanisan muka dan kebagusan akhlak. Nabi bersabda pula, keburukan akhlak itu merusakkan amalan, sebagaimana cuka merusakkan madu. Dari Jarir bin Abdullah, di mana ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau itu manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah kebagusan kejadianmu. Maka baguskanlah budi pekertimu. Dari Al-Bara bin Azib, di mana ia berkata, adalah Rasulullah mempunyai muka yang tercantik dan akhlak yang terbaik. Dari Abi Mas'ud Al-Badri, di mana ia berkata, adalah Rasulullah membaca dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, engkau telah membaguskan kejadianku, maka baguskanlah budi pekertiku. Dari Abdullah bin Amr, di mana ia berkata, adalah Rasulullah membanyakkan doa, lalu membaca, wahai Allah Tuhanku, aku bermohon padamu kesehatan, keafiatan, kebaikan dan kebagusan akhlak. Dari Abi Hurairah, yang meriwayatkan dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, kemuliaan mukmin ialah agamanya. Kebang sallallahu alaihi wasalamanannya, ialah kebagusan akhlaknya dan kepribadiannya, ialah akalnya. Dari Usama bin Syuraik, di mana ia menerangkan, aku menyaksikan orang-orang Arab desa bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan, apakah yang terbaik diberikan kepada seseorang? Nabi menjawab, budi pekerti yang baik. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling tercinta kamu kepadaku dan yang paling terdekat tempat duduk kamu daripadaku pada hari kiamat, ialah yang terbagus akhlak daripada kamu. Dari Ibnu Abbas yang berkata, bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 perkara dan barang siapa tidak ada padanya 3 perkara tersebut atau salah satu daripadanya, maka janganlah engkau hitung sesuatu pun daripada amalannya. Yaitu, takwa, yang mendindingkannya daripada perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Atau pikiran waras, yang dapat mencegah orang bodoh, apabila bermaksud tidak baik kepadanya. Atau budi pekerti, yang dapat ia hidup di antara orang banyak. Di antara doa Nabi pada permulaan salat, ialah, wahai Allah Tuhanku, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya. Tiada yang memberi petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya itu, selain Engkau. Jauhkanlah daripadaku akhlak yang jahat. Tiada yang menjauhkan akhlak yang jahat itu daripadaku, selain Engkau. Anas berkata, pada suatu hari ketika kami bersama Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya akhlak yang baik, menghancurkan kesalahan, sebagaimana matahari menghancurkan air beku. Nabi bersabda, di antara kebahagiaan manusia, ialah bagus akhlaknya. Nabi bersabda, kebajikan adalah pada bagusnya akhlak. Nabi bersabda kepada Abi Dzar, "Hai Abi Dzar, tak ada akal seperti tadbir, memikirkan akibat sesuatu pekerjaan, dan tiada yang mencukupkan seperti kebagusan akhlak." Dari Anas, di mana ia berkata, Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah, "Adakah engkau melihat seorang wanita yang mempunyai 2 suami di dunia? Lalu wanita itu mati dan kedua suaminya pun mati dan semuanya masuk sorga. Lalu untuk siapa wanita itu?" Nabi menjawab, "Untuk yang terbaik akhlaknya dari kedua suaminya itu, yang hidup bersama dengan wanita itu di dunia." Wahai Ummu Habibah, kebagusan akhlak itu berjalan dengan kebajikan dunia dan akhirat. Nabi bersabda, sesungguhnya muslim yang memperoleh taufik itu mengetahui tingkat orang yang berpuasa dan yang bangun malam mengerjakan salat, dengan kebagusan akhlaknya dan kemuliaan kedudukannya. Dan pada suatu riwayat, sesungguhnya mengetahui tingkat orang yang haus di tengah hari pada musim panas. Abdurrahman bin Samrah berkata, kami berada di sisi Nabi. Lalu beliau bersabda, "Aku melihat semalam suatu keajaiban. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku bertekan di atas kedua lututnya. Dan ada suatu dinding di antaranya dan Allah. Maka datanglah kebagusan akhlaknya, lalu memasukkannya kepada Allah Ta'ala." Anas berkata, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba Allah itu akan sampai yang tinggi dari derajat-derajat akhirat dan kemuliaan tingkat, disebabkan kebagusan akhlaknya. Dan dia itu sesungguhnya lemah dalam peribadatan. Diriwayatkan, bahwa Umar meminta izin masuk pada tempat Nabi. Dan padanya Nabi itu banyak wanita Quraisy yang bercakap-cakap dengan beliau dan percakapan itu banyak. Suara mereka itu lebih tinggi daripada suara Nabi. Tatkala Umar memperoleh keizinan masuk, lalu bergegas-gegaslah wanita itu memakai hijab. Maka Umar pun masuk dan Rasulullah tersenyum. Lalu Umar bertanya, "Mengapa tertawa, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku heran kepada wanita-wanita ini, yang berada di sisiku. Sewaktu mereka mendengar suara engkau, terus mereka bergegas-gegas memakai hijab." Umar menjawab, "Engkau lebih berhak ditakuti mereka wahai Rasulullah." Kemudian, Umar melihat kepada wanita itu, seraya berkata, "Hai wanita-wanita yang menganiaya dirinya sendiri. Pantaskah engkau takut kepadaku dan tidak engkau takut kepada Rasulullah?" Wanita itu menjawab, "Benar. Engkau lebih kasar dan lebih keras daripada Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Biarlah, wahai putra Al-Hattab, demi Allah, tiada akan dijumpai engkau sekali-kali oleh setan yang berjalan di jalan yang luas, selain setan itu akan berjalan pada jalan yang tiada engkau tempuh." Nabi bersabda, buruknya akhlak itu dosa yang tidak diampunkan. Dan buruknya sangka itu kesalahan yang mendatangkan kejahatan. Nabi bersabda, sesungguhnya hamba itu akan sampai pada tingkat yang paling bawah dari neraka jahanam, dari buruk akhlaknya. Kata-kata sahabat dan pemuka-pemuka agama, Al-Atsar, putra Luqmanul Hakim bertanya kepada ayahnya, "Luqmanul Hakim, wahai ayahku, perkara manakah daripada manusia itu yang baik?" Ayahnya menjawab, "Agama." Putra itu bertanya lagi, "Apabila ada 2?" Luqmanul Hakim menjawab, "Agama dan harta." "Apabila ada 3?" tanya putranya lagi. "Agama, harta dan malu," jawab Luqmanul Hakim. "Apabila ada 4?" tanyanya pula. Lalu ayahnya menjawab, "Agama, harta, malu dan bagus akhlak." "Apabila ada 5?" tanya putra itu pula. Luqman menjawab, "Agama, harta, malu, bagus akhlak dan pemurah." "Apabila ada 6?" tanya putra itu lagi. Luqmanul Hakim menjawab,
Hai anakku, apabila yang 5 perkara tadi berkumpul pada seseorang, maka orang itu adalah orang yang bersih dan takwa. Allah melindunginya dan ia terlepas dari setan. Al-Hasan Al-Basari berkata, siapa yang jahat akhlaknya, niscaya ia menyiksakan dirinya. Anas bin Malik berkata, bahwa seseorang akan sampai ke tingkat yang tertinggi dalam sorga, disebabkan kebagusan akhlaknya, walaupun ia orang yang tidak banyak ibadahnya. Dan akan sampai ke tingkat yang paling rendah dalam neraka jahanam, disebabkan keburukan akhlaknya, walaupun ia seorang yang banyak ibadahnya. Yahya bin Ma'az berkata, dalam kelapangan akhlak itu terdapat gudang rezeki. Wahab bin Munabih berkata, akhlak yang buruk itu adalah seperti tembikar yang pecah. Tidak dapat dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan lagi menjadi tanah. Al-Fudail berkata, aku lebih suka ditemani oleh seorang yang kurang beribadah, tetapi berakhlak baik, daripada ditemani oleh seorang yang banyak ibadahnya, tetapi berakhlak buruk. Ibnul Mubarak menemani seorang laki-laki yang buruk akhlaknya, dalam perjalanan. Maka beliau menderita dari buruk akhlaknya orang itu dan mempergaulinya dengan lemah lembut. Sewaktu beliau berpisah dengan orang tersebut, lalu beliau menangis. Maka orang bertanya kepadanya tentang yang demikian. Lalu beliau menjawab, aku menangisinya, karena kasihan kepadanya. Aku berpisah dengan dia dan akhlaknya tidak berpisah dengan dia. Al-Junaid berkata, 4 perkara mengangkatkan seorang hamba ke derajat yang paling tinggi, walaupun amalannya dan pengetahuannya sedikit. Yaitu, lemah lembut, rendah hati, murah hati dan bagus akhlak. Dan itulah kesempurnaan iman. Abu Bakar Al-Katani berkata, Tasallallahu alaihi wasallamuf, ahli sufi itu suatu akhlak. Siapa yang berlebih dari engkau tentang akhlak, niscaya ia berlebih dari engkau tentang tasallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik dan berpisahlah dengan mereka dengan perbuatan. Yahya bin Ma'az berkata, keburukan akhlak itu suatu kejahatan, yang tidak bermanfaat dengan banyaknya perbuatan baik. Kebagusan akhlak itu suatu kebaikan, yang tidak mendatangkan melarat dengan banyaknya perbuatan buruk. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apakah kemuliaan itu? Beliau menjawab, yaitu, yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa, memelihara diri dari kejahatan. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Dan ditanyakan pula, apakah Sallallahu alaihi wasallamanan itu? Ibnu Abbas menjawab, yang terbagus akhlak daripada kamu, itulah yang terlebih utama Sallallahu alaihi wasallamanannya. Seraya Ibnu Abbas berkata, tiap-tiap bangunan itu mempunyai sendi. Dan sendi Islam itu kebagusan akhlak. Atta berkata, tiada terangkat orang yang terangkat, selain dengan akhlak yang baik. Tiada seorang pun yang mencapai kesempurnaan akhlak, selain Nabi Mustafa, Nabi pilihan, Muhammad. Manusia yang terdekat kepada Allah, Azza wa Jalla, ialah yang berjalan menurut jejaknya, dengan kebagusan akhlak. Penjelasan, hakikat kebagusan dan keburukan akhlak. Ketahuilah kiranya, bahwa manusia memperkatakan tentang hakikat kebagusan akhlak dan apa akhlak yang bagus itu. Sebenarnya mereka tidak membentangkan hakikat akhlak itu. Hanya mereka membentangkan buahnya. Kemudian, mereka tidak melengkapkan semua buah itu. Tetapi menyebutkan masing-masing dari buahnya, apa yang terguris baginya dan apa yang timbul pada hatinya. Mereka tiada menyerahkan kesungguhan, untuk menyebutkan batas dan hakikatnya, yang meliputi semua buah akhlak itu, dengan penguraian dan lengkap. Umpamanya, seperti kata Al-Hasan Al-Basari, kebagusan akhlak itu manis muka memberi kelebihan dan mencegah kesakitan. Dan Al-Wasiti berkata, akhlak yang bagus,
ialah, tidak bertengkar dengan orang dan orang tiada bertengkar dengan dia, dari karena bersangatan marifah ilmu mengenal Allah, kepada Allah Ta'ala. Syah Al-Kirmani berkata, akhlak yang baik, ialah, mencegah yang menyakitkan dan menanggung kesulitan. Setengah mereka berkata, orang yang berakhlak ialah, yang dekat dengan manusia, karena bagus pergaulannya, dan asing tentang sesuatu di antara manusia itu, tiada rapat penghubungan. Al-Wasiti sekali berkata, akhlak yang baik, ialah, menyenangkan manusia pada waktu suka dan duka. Abu Usman berkata, akhlak yang baik, ialah mencari keridlaan Allah Ta'ala. Orang bertanya kepada Sahal Astusturi tentang kebagusan akhlak, lalu ia menjawab, sekurang-kurangnya, menanggung penderitaan, dari orang yang bergaul dengan dia, tidak memberikan balasan dan kasih sayang kepada orang yang zalim dan meminta ampunan Allah bagi orang yang zalim itu dan belas kasihan kepadanya. Pada kali yang lain, Sahal berkata, bahwa ia tidak menuduh Tuhan yang Maha Benar tentang rezeki. Ia percaya kepada Allah, tetap hatinya, bahwa Tuhan yang Maha Benar itu menyempurnakan yang ditanggung Allah. Ia mentaati Allah dan tidak mendurhakai Allah pada semua urusan di antaranya dengan Tuhan dan di antaranya dengan manusia. Ali berkata, kebagusan akhlak itu pada 3 perkara, menjauhkan segala yang haram, mencari yang halal dan berbuat keluasan kepada keluarga. Al-Husain bin Mansur berkata, kebagusan akhlak itu, ialah, tidak berpengaruh pada engkau oleh putusnya hubungan dengan orang banyak, sesudah engkau melihat kebenaran. Abu Said Al-Haras berkata, kebagusan akhlak itu, ialah, tidak ada cita-citamu, selain Allah Ta'ala. Ucapan tadi dan yang sama dengan itu adalah banyak, yaitu, mengemukakan buah, hasil, dari kebagusan akhlak. Tidak diri kebagusan akhlak itu sendiri. Kemudian, tidak pula meliputi dengan semua buah itu. Dan menyingkapkan yang tertutup dari hakikat itu adalah lebih utama daripada menyalinkan kata-kata yang bermacam-macam itu. Maka kami katakan, bahwa perkataan, al-halaku, kejadian, dan al-huluka, akhlak atau tingkah laku, adalah 2 perkataan, yang dipakai bersama-sama. Dikatakan, si anu bagus al-halaku dan al-huluka, bagus kejadiannya dan akhlaknya. Artinya, bagus zahir dan batin. Yang dimaksud dengan al-halaku, bentuk zahir dan yang dimaksud dengan al-huluka, bentuk batin. Sebabnya, karena manusia itu tersusun dari jasad, tubuh, yang terlihat dengan mata. Dan dari roh dan jiwa, yang terlihat dengan mata hati. Masing-masing mempunyai keadaan dan bentuk. Ada kalanya buruk dan ada kalanya cantik. Maka jiwa yang terlihat dengan mata hati itu lebih besar nilainya, dibandingkan dengan tubuh yang terlihat dengan mata kepala. Karena itulah, diagungkan oleh Allah Ta'ala urusan jiwa, dengan disandarkannya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Dan ketika dia telah kubentuk dengan sempurna dan telah kutiupkan ke dalamnya ruhku, hendaklah kamu tunduk merendahkan diri kepadanya. Surat 38 Saat ayat 71-72. Dengan ayat ini, Allah Ta'ala memberitahukan, bahwa jasad, tubuh, itu dihubungkan kepada tanah, sedang ruh, jiwa, kepada Tuhan serwa sekalian alam. Yang dimaksud dengan ruh dan jiwa pada tempat ini, adalah satu. Maka akhlak, budi pekerti, adalah menerangkan tentang keadaan dalam jiwa yang menetap di dalamnya. Dan daripadanya lah terbit semua perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan kepada pemikiran dan penelitian. Kalau keadaan ini, di mana terbit daripadanya perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, syariat, niscaya keadaan itu dinamai akhlak yang baik. Dan kalau yang terbit itu perbuatan-perbuatan yang jelek, niscaya keadaan yang menerbitkannya dinamai
akhlak yang buruk. Sesungguhnya kami mengatakan, bahwa itu keadaan yang menetap di dalam ruh, jiwa. Karena orang yang memberikan uangnya jarang sekali, karena keperluan yang datang dari luar. Tidak dinamakan akhlaknya pemurah, sebelum yang demikian itu menetap dalam jiwanya dengan teguh. Sesungguhnya kami mensyaratkan di atas tadi, bahwa perbuatan-perbuatan itu terbit daripadanya dengan mudah, tanpa penelitian, karena orang yang merasa berat memberikan harta atau diam ketika marah, dengan sungguh-sungguh dan penelitian, tidaklah akhlaknya dikatakan pemurah dan lemah lembut. Maka dalam hal ini ada 4 perkara. Pertama, perbuatan baik dan keji. Kedua, mampu menghadapi keduanya. Ketiga, mengetahui tentang kedua hal itu. Keempat, keadaan jiwa, di mana dengan keadaan itu, ia cenderung kepada salah satu dari dua pihak. Dan salah satu dari kedua hal itu mudah kepadanya. Ada kalanya yang baik dan ada kalanya yang buruk. Bukanlah akhlak itu dapat dikatakan perbuatan. Berapa banyak orang yang akhlaknya pemurah, tetapi tidak memberi. Ada kalanya, karena ketiadaan harta atau karena ada sesuatu halangan. Kadang-kadang akhlaknya kikir, tetapi ia memberi. Karena suatu penggerak atau karena ria. Dan tidaklah akhlak itu dapat dikatakan kekuatan. Karena dibandingkan kekuatan menahan dan memberi, bahkan kepada dua hal yang berlawanan itu satu. Semua manusia dijadikan menurut fitrahnya, sanggup memberi dan tidak memberi. Yang demikian itu tidak mengharuskan akhlak kikir dan akhlak pemurah. Tidak pula akhlak itu dapat dikatakan marifah, mengetahui dengan mendalam. Karena marifah ilmu mengenal Allah, itu sama-sama berhubungan dengan yang baik dan yang buruk atas satu cara. Tetapi akhlak itu dapat diartikan dengan arti yang keempat, yaitu keadaan di mana jiwa bersiap untuk terbit daripadanya, menahan atau memberi. Jadi, akhlak itu ibarat dari keadaan jiwa dan bentuknya yang batiniah. Sebagaimana kebagusan bentuk zahiriah secara mutlak, tidak sempurna dengan bagusnya dua mata saja, tidak hidung, mulut dan pipi. Tetapi, tak boleh tidak, daripada bagus semua. Supaya sempurnalah kebagusan zahiriah itu. Maka seperti demikian pula, pada batiniah itu 4 sendi. Tak boleh tidak, harus bagus semuanya sehingga sempurnalah kebagusan akhlak. Apabila sendi yang 4 itu lurus, betul dan sesuai, niscaya berhasillah kebagusan akhlak. Yaitu, kekuatan ilmu, kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan keseimbangan di antara kekuatan yang 3 tersebut. Adapun kekuatan ilmu, maka bagusnya dan patutnya tentang jadinya kekuatan ilmu itu, di mana dengan mudah dapat diketahui perbedaan antara benar dan dustanya perkataan, antara benar dan salahnya itikat, kepercayaan, antara baik dan buruknya perbuatan. Apabila kekuatan ini baik, niscaya berhasillah buah hikmah. Dan hikmah itu kepada akhlak yang baik, yaitu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan orang yang diberi Allah kebijaksanaan itu, maka sesungguhnya telah diberi kebaikan yang baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Adapun kekuatan marah, maka baiknya ialah, pada dapat mengekangnya dan melepaskannya, menurut batas yang dikehendaki oleh kebijaksanaan. Begitu pula nafsu syahwat, maka baiknya dan patutnya, ialah pada beradanya di bawah penunjukan hikmah, kebijaksanaan. Yani, penunjukan akal dan agama. Adapun kekuatan keadilan, maka yaitu, pengekangan nafsu syahwat dan kemarahan di bawah penunjukan akal dan agama. Akal itu seumpama penasehat, yang menunjukkan jalan. Dan kekuatan keadilan ialah kekuasaan. Contohnya, seperti pelaksana, penerus penunjukan akal dan kemarahan, ialah, yang dilaksanakan penunjukan padanya. Contohnya, seperti, anjing buruan.
Anjing itu memerlukan pendidikan, sehingga pelepasannya dan perhentiannya itu menurut isyarat. Tidak menurut berkobarnya keinginan diri. Dan nafsu itu, seumpama kuda yang dikendarai untuk mencari buruan. Sekali, kuda itu adalah terlatih dan terdidik. Dan pada lain kali adalah pelawan. Maka siapa yang benar semua perkara tersebut dan lurus, maka itulah kebagusan akhlak namanya, secara mutlak. Dan siapa yang lurus sebahagian dan tidak yang sebahagian lagi, maka itu pun kebagusan akhlak, disandarkan kepada pengertian itu khususnya. Seperti orang yang bagus sebahagian mukanya, dan tidak bagus bahagian yang lain. Baiknya kekuatan marah dan kelurusannya, dinamakan berani, syaja'ah. Baiknya kekuatan nafsu syahwat dan kelurusannya, dinamakan ifah, penjagaan diri. Kalau kekuatan amarah itu cenderung dari kelurusan kepada segi berlebihan, maka dinamakan tahawur, berani sembrono. Kalau kekuatan amarah itu cenderung kepada kelemahan dan kekurangan, maka dinamakan jubun, penakut, dan hauran, lemah, tidak bertenaga. Kalau kekuatan nafsu syahwat itu cenderung kepada segi berlebihan, maka dinamakan syarhan, rakus. Dan kalau cenderung kepada kekurangan, maka dinamakan jumud, beku. Dan yang terpuji, ialah yang di tengah-tengah. Itulah keutamaan, fadlilah. Yang dua tepi itu adalah buruk yang tercela. Keadilan, apabila lenyap, maka ia tidak mempunyai pinggiran lebih dan kurang. Tetapi mempunyai suatu lawan dan yang bertentangan, yaitu kezaliman. Adapun hikmah, kalau bersangatan pemakaiannya pada maksud-maksud buruk, maka dinamai hubsan wajar basah, keji dan pintar busuk. Dan kalau berkekurangan pemakaiannya, tidak mempunyai hikmah kebijaksanaan atau sedikit sekali, maka dinamai balhan, bodoh, goblok. Yang di tengah-tengah itulah, yang khusus tertentu dengan nama hikmah, kebijaksanaan. Jadi, induk akhlak dan pokok akhlak, itu 4, hikmah, syaja'ah, berani, ifah, penjagaan diri dan adil. Kami maksudkan dengan hikmah, ialah keadaan jiwa, yang dengan itu dapat diketahui kebenaran dari kesalahan pada semua perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang dilaksanakan dengan pilihan dan kemauan sendiri. Kami maksudkan dengan adil, ialah keadaan dan kekuatan jiwa, yang dengan itu, dituntun amarah dan syahwat dan dibawa menurut kehendak hikmah. Dan mengendalikannya pada pelepasan dan pengekangan, menurut kehendak hikmah itu. Kami maksudkan dengan syaja'ah, ialah, keadaan kekuatan amarah itu tunduk kepada akal, tentang majunya dan mundurnya. Dan kami maksudkan dengan ifah, ialah, terdidiknya kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan agama. Maka dari kelurusan pokok yang 4 tersebut, terbitlah semua akhlak yang baik. Karena dari kelurusan kekuatan akal, berhasillah baiknya pentadbiran, baiknya hati, cerdasnya pikiran, betulnya sangkaan dan kecerdikan meneliti perbuatan yang halus-halus dan bahaya-bahaya bagi jiwa yang tersembunyi. Dari bersangatan kekuatan akal, timbullah sifat pintar busuk, suka mengicuh, menipu dan putar belit. Dan dari merosotnya kekuatan akal, timbullah kebodohan, gamarah, dungu dan gila. Dimaksudkan dengan gamarah, ialah, kurang pengalaman dalam segala urusan, serta hayalan sejahtera. Kadang-kadang manusia itu tidak berpengalaman dalam satu hal, tetapi berpengalaman pada lain hal. Dan perbedaan antara dungu, alham, dan gila, ialah, bahwa orang dungu itu maksudnya benar. Akan tetapi perjalanan menuju sesuatu jalan itu tidak betul. Maka tidak ada baginya pengalaman yang benar, dalam menempuh jalan yang menyampaikan kepada maksud. Adapun orang gila, maka ia memilih apa yang tidak layak untuk dipilih.
lalu pokok pilihan dan pengutamaannya itu merusak. Adapun akhlak syaja'ah, berani, maka timbul daripadanya sifat-sifat kemurahan, pertolongan, keberanian, menghancurkan nafsu, menanggung penderitaan, lemah lembut, tetap pendirian, menekan kekasaran, hati mulia, kasih sayang dan sebagainya, yaitu budi pekerti yang terpuji.